Halo, perkenalkan nama saya Janarna Rizali Rafael dengan NIM 22011140102. Di sini saya akan membawakan materi terkait perkembangan kurikulum IPS di SD dan tujuannya. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS SD adalah ilmu yang berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat sosial, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran IPS itu tercakup aspek-aspek kemanusiaan untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik. Dalam kurikulum 1975, unsur pendidikan kewarganegaraan dalam IPS mulai dipisahkan dan dijadikan bidang studi tersendiri dengan nama Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Dalam kurikulum 1994, antara IPS dan PMP ini tetap terpisah. Hanya PMP mengalami perubahan nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PIPS. PIPS ini diajarkan sejak kelas 1, sedangkan IPS diajarkan mulai kelas 3. Dari segi lingkup bahan pengajaran, kurikulum 1994 ini tetap menggunakan pendekatan spiral, yakni pengajar yang mulai dari lingkungan terdekat dan sederhana sampai lingkungan yang semakin meluas dan kompleks. Yang pada dasarnya pendekatan ini diterapkan pada kurikulum 1904 dan 1968, 1975, dan 1986. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Sekolah Dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tanggal 23 Mei 2006 mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum IPS yang mulai berlaku tahun ajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel, yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kurikulum tahun 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat dan memiliki paradigma baru dalam pembelajaran IPS. Kurikulum 2013 ini hadirnya pembelajaran tematik integratif yang berpusat pada siswa diharapkan peserta didik dapat aktif, kreatif, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkompetensi dalam kancah global. Kemudian, berdasarkan artikel Kemendikbud terkait kurikulum mereka di jenjang SD adalah salah satunya yaitu mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan menjadi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPAS dengan diharapkan dapat memicu anak untuk dapat mengelola lingkungan alam dan sosial dalam satu kesatuan. Tujuan dalam pembelajaran IPAS pada kurikulum ini yaitu mengembangkan ketertarikan serta rasa ingin tahu, berperan aktif, mengembangkan keterampilan inquiry, mengerti diri sendiri dan lingkungannya, dan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPAS. Salah satu contoh penggabungan ilmu pengetahuan alam dan sosial adalah dalam studi tentang dampak perubahan iklim. Ilmu pengetahuan alam digunakan untuk memahami perubahan iklim seperti peningkatan suhu global, polusi udara, dan efek rumah kaca. Sementara itu, sosial mau digunakan untuk memahami bagaimana perubahan iklim ini memengaruhi masyarakat, ekonomi, dan kebijakan publik. Tujuan pendidikan IPS di SD. Kurikulum 2013 untuk tingkat SD menyatakan bahwa pengetahuan sosial atau disebut dengan IPS dalam kurikulum 2013 itu bertujuan untuk yang pertama, mengajarkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan, pedagogis, dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.